Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari di sini mau mewawancarai guys pengelola kupang yang ada di daerah Balongdowo, Sidoarjo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafisa Romanisa dengan akademik 067. Saya Nursani Isana dengan akademik 058 dan saya Abdul Abdi dengan akademik 039. Kupang Sidoarjo. Kupang adalah kerang yang hidup di laut dan memiliki dua jenis, yaitu kupang merah dan kupang putih. Kupang merah menggunakan senjata tajam, sedangkan kupang putih menggunakan caruk dan tombak untuk menangkapnya. Metode penangkapan kupang telah berkembang dari waktu ke waktu, dari menggunakan rancak dan belonjong hingga waring. Kupang dapat ditemukan dengan melihat gelombang laut, dan biasanya banyak ditemukan di daerah tertentu seperti Kenjeran, Gresik, dan Pasuruan. Namun di Sidoarjo, akibat lumpur lapindo, penangkapan kupang menjadi semakin sulit. Kupang juga memiliki perbedaan dengan kijing, yaitu adanya akar pada kupang. Saat ini, budidaya kupang di daerah Balung Bendo menghadapi tantangan karena dampak dari lumpur lapindo. Wawancara penjual lontong kupang with Ibu Kusnul. Ibu kan udah jualan kupang dari lama nggih. Bagaimana cara memilih kupang yang berkualitas baik untuk dikonsumsi ini ku? Gimana Yang Ibu? gimana? Nggih. Saya kalau milih itu ya yang bersih. Kalau dibilang nggak ada tanah, nggak ada tanahnya, itu bagus. Dipilih satu-satu untuk yang ditaruh di piring itu, jangan sampai dimakan orang tuh kena kulitnya, terpes kan gitu aja. Harus dipilih itu juga. Yang warnanya merah, terus kalau yang putih ada warna putih nah, ada kupang putih, ada kupang merah. Tapi kalau untuk dijual, dimakan ini kupang merah. Untuk cara membersihkan kupang sendiri agar aman dikonsumsi itu, terus resiko kesehatan jika tidak diolah dengan benar itu gimana gitu? Ya nggak ada risiko, nah cuma pembeli tuh jadinya kayak dimakan gitu tuh kok ada fanyes gitu kan, jadi kita harus bersihkan dulu sebelum dari pengulap ya. Jadi kita ini harus bersihkan sendiri. Ada yang namanya apa itu namanya rumput yang kayak tadi tuh tanah itu harus ditariki satu persatu ya, nggak semua ada, cuma ya 1, 2, 3 gitu untuk dibersihkan lah, disaring lagi, taruh pakai air, disaring lagi, buang lagi sampai bersih. Untuk metode tradisional dan modern dalam pengolahan kupang itu Ibu menggunakan yang mana? Ibu menggunakan yang baik dah ya, kayak ibu tuh sama air kelapa. Air kelapa. Jadi kita masak airnya kupang terus dikasih air kelapa, itu mencegah namanya ada keracunan yang nggak tawar, yang mencret itu kan itu. Jadi ini rahasianya pengolahannya setelah semuanya sudah apa namanya mungkal itu apa? Mendidih. Kalau sama udah mendidih itu terus baru kupangnya dimasukkan nah, terus bumbunya terus. Untuk bahan-bahan yang biasa digunakan sama Ibu dan langkah untuk memasak kupang itu apa aja ya? Ya punya ya tadi itu pakai air kelapa, terus gula merah, terus itu apa daun jeruk. Terus kita menyajikan ya di piring itu sebelum dituang air apa kupang itu harus pakai bawang putih, gulanya itu pakai bawang putih digoreng terus ditumbuk sama gula. Terus ya itu yang bikin aku tuh melihat orang-orang itu nggak pakai gula itu loh rahasianya itu. Jadinya ibu tuh kok rasanya enak banget. Di gula sama bawang putih itu ditumbuk jadi satu kan kelihatan merah itu. Merahnya bawang putih, coklat. Nah itu disajikan cabai, bawang putih yang unggul enggak. Terus pakai gula itu, kasih petis, kasih jeruk.
ukurannya itu satu piring itu jeruknya 1 sendok. Satu sendok teh itu terus gulanya 1 sendok yang gede itu nggak terlalu penuh. Sendok makan nggak terlalu penuh. Daripada kecil-kecil 2 kali 3 kali ukuran saya itu. Nanti terus lontongnya diselisi, terus pakai lento ya. Pakai lento itu namanya lento apa itu namanya? Singkong. Dulu itu nggak singkong itu kacang. Karena itu lento itu terus pakai dituang dengan air apa kupang, dengan kupangnya kasih bawang merah goreng, dikasih sate kerang. Ya, itu penyajiannya ya. Itu Bu, mengapa bawang putih dan jeruk nipis sering digunakan dalam penyajian? Iya, karena apa? Manis, kecut, itu yang dianukan orang. Lagi kecut kata orang Jawa, lagi kecut gitu, pedas lagi kecut. Kalau kurang aja nak ya, Nggak enak. rasanya. Petis kupang. Proses pembuatan petis kupang dimulai dengan merebus kupang segar yang telah dicuci bersih selama setengah jam untuk mendapatkan rasa yang enak. Setelah matang, air rebusannya disaring dan digunakan sebagai bahan utama. Air kaldu kupang tersebut kemudian dimasak kembali dengan gula merah dan garam dengan api kecil sambil terus diaduk. Untuk mendapatkan tekstur yang lebih kental, dapat ditambahkan larutan tepung tapioka atau maizena. Petis kupang memiliki fungsi sebagai penambah cita rasa pada makanan. Adalah dokumentasi Profikom, di mana yang gambar pertama merupakan menimbang garam untuk dijadikan sebuah larutan. Untuk yang kedua, menjadikan larutan garam. Yang ketiga, menimbang kupang. Yang keempat, perlakuan menunggu kupang selama 30 menit. Dan yang kelima, menimbang kupang setelah terjadinya perlakuan terhadap NaCl. Adapun hasil praktikum osmosis pada kupang yang memiliki kandungan air tinggi akan mengalami osmosis saat direndam dalam larutan NaCl atau garam. Pada konsentrasi rendah, perbedaan zat terlarut kecil sehingga air dalam tubuh kupang tidak banyak keluar. Pada konsentrasi tinggi, sekitar 3-4 mol, tekanan osmotik meningkat karena larutan lebih pekat dari cairan tubuh kupang, yang mengakibatkan air keluar dari tubuh kupang menyebabkan stres fisiologis sebagai respon kupang mengeluarkan lendir untuk melindungi diri dari kekeringan dan kerusakan jaringan. Semakin tinggi konsentrasi NaCl, semakin besar tekanan osmotik dan semakin banyak lendir yang akan dikeluarkan. Informasi sains masyarakat dan sains ilmiah. Informasi pertama, sains masyarakat, kupang dicuci menggunakan air kelapa agar bersih, tidak amis dan rasanya lebih enak. Sains ilmiahnya, air kelapa mengandung enzim dan senyawa antibakteri alami seperti asam laurat yang membantu mengurangi mikroba. Kandungan ini mendukung kebersihan kupang dan meningkatkan cita rasa alami. Dan informasi kedua, sains masyarakat menggunakan garam saat merendam kupang sebelum dimasak. Meskipun tidak tahu alasannya, sains ilmiahnya, garam membantu proses osmosis di mana menarik lendir dan kotoran dari tubuh kupang. Selain itu, garam memiliki sifat antimikroba yang membantu mengurangi kontaminasi bakteri. Dan informasi ketiga, sains masyarakat, kalau musim hujan, kupang berkurang. Kalau cuaca cerah, kupangnya banyak. Sains ilmiahnya, kupang atau Permaferitis sensitif terhadap perubahan lingkungan. Musim hujan menurunkan salinitas air yang bisa menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup kupang karena mereka membutuhkan kondisi salinitas yang stabil. Dari praktikum pengaruh konsentrasi larutan NaCl terhadap massa kupang mendukung SDGs 3 dan SDGs 12, di mana SDGs 3 yang merupakan kehidupan sehat dan sejahtera, perendaman kupang dalam larutan garam membantu mengurangi lendir dan kotoran, sehingga meningkatkan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Adapun SDGs 12 yang konsumsi dan produksi bertanggung jawab, metode ini sederhana, alami, tanpa bahan kimia tambahan, serta memanfaatkan bahan lokal, sehingga mendukung produksi pangan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sosial ilmiah atau SSI terkait penggunaan larutan garam NaCl untuk mengurangi lendir pada kupang. Pada bidang kesehatan, garam efektif membersihkan kupang dari lendir dan kotoran, mengurangi resiko kontaminasi. Namun, resiko garam bisa berdampak buruk bagi penderita hipertensi atau gangguan ginjal. Pada bidang ekonomi, metode ini murah dan meningkatkan nilai jual kupang. Tapi jika harga atau ketersediaan garam bermasalah, bisa menjadi beban bagi pelaku usaha kecil. Pada bidang budaya, menjaga warisan kuliner seperti lontong kupang dengan sifat ilmiah. Namun sebagian masyarakat mungkin merasa metode tradisional mereka berubah. Pada bidang lingkungan, garam lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia. Tapi pembuangan limbah garam tanpa pengelolaan bisa mencemari lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih, bye-bye.